Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabati ajmain. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kita lanjutkan pengajian kita setiap petang bulan Ramadan ini agar doa dikabulkan, ya, adab-adab dan rahasia tips agar doa dikabulkan. Ini baru ada berita, baru ada kasih tahu karyawan-karyawan masih meeting untuk persiapan bazar besok pagi. Jadi kita mulai aja. Baik, adab yang pertama sudah kita baca, yaitu hati kita tidak lalai saat berdoa, hati kita hadir dalam doa kita. Yang kedua, berusaha, ya, pada waktu-waktu yang mustajab, berusaha pada waktu-waktu yang mustajab. Yang ketiga, hati kita khusyuk dan mengibah kepada Allah. Kita yang keempat, adab yang keempat, menghadap kiblat waktu berdoa. Yang kelima, adab yang kelima yang sudah kita baca, berdoa dalam keadaan suci dari hadas besar maupun kecil. Dan yang keenam, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Yang ketujuh, membuka doanya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, kemudian sholawat kepada Nabi. Sekarang yang kedelapan, ya, al-amru tsamin, adab yang kedelapan atau rahasia yang kedelapan agar doa kita dikabulkan, at-taubatu wal istighfaru baina yaday doa. Sebelum masuk kepada materi permohonan, sebelum masuk pada materi doa, hendaknya kita bertaubat dari dosa dan kesalahan kita serta memperbanyak istighfar. Ya, ini adab yang kedelapan, rahasia kedelapan agar doa dikabulkan. Ya, sebelum masuk materi doa, kita bertaubat terlebih dahulu. Kita menyesali kesalahan-kesalahan kita dan kita mengakui dosa-dosa kita dan kita mohon ampunan kepada Allah. Kita bertekad tidak akan mengulangi dosa-dosa kita, wal istighfar, dan memperbanyak istighfar. Syekh Abdul Razak mengatakan, fa inadz dzunub minal mawani' wal hawajis al mu'aththirati ala ijabati du'a. Dosa itu termasuk penghalang, ya, pembatas dan penghalang, hijab yang sangat berdampak pada pengkabulan doa.
Jadi ini penting untuk kita tahu bahwa dosa-dosa itu adalah penghalang yang sangat berpengaruh ya untuk tidak dikabulkannya doa. Kama sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu dzakara rajul, beliau menceritakan seseorang yutilus safar, yang sedang melakukan perjalanan jauh, asy'atha aghbara, rambutnya kusut, aghbara, badannya dipenuhi dengan debu jalanan, yamuddu yadayhi sama, orang itu ya mengangkat tangannya menengadah ke langit, ya Rabbi berdoa, ya Rabbi ya Allah berdoa dia. Ya, safar itu termasuk waktu yang mustajab untuk doa, ya, sebagaimana Nabi sabdakan, ya, 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla itu, salah satunya musafir hatta yarji'a, musafir. Ya, jadi safar itu waktu mustajab untuk doa. Ya. Kemudian menunjukkan kelemahan, menunjukkan kefakiran, ketidakmampuan, kusut, penuh debu, itu juga ya sebab mustajabnya doa. Mengangkat kedua tangan menengadah ke langit, itu juga sebab terkabulnya doa. Kemudian dia menyebut-nyebut nama Allah, memuji-mujinya, ya Rabbi ya Allah ya Allah. Tapi mat'amuhu haram, ya, makanannya haram, makanan haram atau makanannya diperoleh dari cara yang haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram atau diperoleh dari cara yang haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram, ya, dari cara yang haram dia mendapatkannya. Ghudhiya bil haram, dirinya diberi asupan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, dan dia nggak bertobat dari makanan yang haram, minuman yang haram, ya, dari kerjaan yang haram untuk mendapatkan makan, minum dan pakaian, nggak bertobat dia. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Ya, ini menunjukkan bahwa taubat dari perbuatan-perbuatan haram dan memperbanyak istighfar sebelum berdoa itu termasuk di antara adab dikabulkannya doa. Sebaliknya, orang itu bertahan pada dosa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak bertobat darinya, ya, maka itu sebab tertolaknya doa, ya, termasuk sebab terhalanginya doa, tertolaknya doa. Ya. Ini memperbanyak istighfar, ya, dengan kalimat-kalimat istighfar, ya, seperti Nabi Yunus yang ketika berdoa beliau membukanya dengan kalimat taubat, ya, fanada fil dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan yang berlipat-lipat itu di perut ikan paus itu, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Taubat dan istighfar, ya, jadi didahului dengan taubat dan istighfar, itu termasuk, ya, sebab
dikabulkannya doa. Al-amru tasik, adab yang ke-9 dikabulkannya doa. Al-ilhahu fid doa, ya. Wa adamu istijalil ijabah, mengiba dan mengemis kepada Allah dalam berdoa, ya, mengulang-ulang doanya. Wa adam istijalil ijabah, dan tidak menganggap, ya, doanya tertunda-tunda, tidak dikabulkan. Ini namanya istijal fid doa, ya, terburu-buru dalam berdoa, menganggap, ya, sudah berdoa, sudah lama berdoa tapi nggak dikabul-kabulkan. Jadi adab dalam berdoa agar doa dikabulkan itu terus membaca doanya itu, ya, sabar, ya, dan mengiba kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak terburu-buru, yakni apa tadi? Menganggap doanya nggak dikabul-kabulkan padahal sudah banyak berdoa. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, ya, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu qad da'autu rabbi falam yustajab li au falam yastajib li, ya, lebih tepat falam yustajab, ya, sebagai bentuk adab. Yustajabu li ahadikum, akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian, malam ya'jal, selama dia enggak terburu-buru dalam berdoa. Ya. Bagaimana terburu-buru dalam berdoa itu? Yaqulu, dia mengatakan, da'autu rabbi, aku sudah berdoa kepada Allah, falam yustajab li, tapi belum dikabul-kabulkan. Nah, itu termasuk penghalang dikabulkannya doa, ya, istijal dalam berdoa, ya, mengatakan aku sudah berulang-ulang berdoa tapi tidak dikabulkan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang mampu memaksa Allah, mengintervensi Allah Azza wa Jalla, nggak ada. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berdoa dan menjanjikan akan mengabulkan doa kita, maka kita kerjakan. Ya, orang yang berdoa itu dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dikabulkan langsung atau belum dikabulkan, itu dia sudah dapat pahala orang berdoa itu. Ya, jadi nggak ada ruginya orang berdoa itu. Ya, orang berdoa itu nggak ada ruginya, karena dikabulkan atau belum dikabulkan, dia apa? Dia tetap dapat pahala, ya. Dia tetap mendapatkan pahala dari berdoa itu, ya. Karena berdoa kepada Allah satu-satunya itu ibadah, ya. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin akan dikabulkan, terus bagaimana ini kok ada yang belum dikabulkan? Ya, katanya setiap muslim kalau berdoa itu pasti dikabulkan selama doanya tidak ada unsur dosa atau maksiat atau apa? Memutus tali kekerabatan. Ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi Allah langsung kabulkan apa yang diminta, atau dia diselamatkan dari
keburukan yang setimpal dengan doanya. Atau yang ketiga, Allah simpan doa itu ya menjadi timbangan pahala ya, terutama di akhirat nanti. Nah, jadi ini barakallahu fikum ya, bentuk pengkabulan doa atas doanya setiap muslim ya. Satu, Allah langsung memberikan dan mengabulkan apa yang diminta. Yang kedua, belum Allah berikan, tapi Allah selamatkan dia dari tertimpa ya keburukan ya. Jadi kita diberi sehat, kita nggak kecelakaan, nggak kesandung, nggak jatuh, itu semua termasuk bentuk dari pengkabulan doa kita ya. Dan yang ketiga, disimpan oleh Allah Azza wa Jalla. Doa kita itu disimpan oleh Allah Azza wa Jalla nanti ya, dan itu menjadi pahala yang sangat besar ya. Intinya adab agar doa dikabulkan ya, yang kita baca pada petang ini, adab ke-8 dan ke-9. Ke-8 itu sebelum berdoa dia bertobat dan memperbanyak istighfar ya. Dan yang ke-9 ya, dia mengiba, mengemis-ngemis dan terus menerus mengulang-ulang doanya, tidak bosan, tidak menganggap ya atau mengatakan kok belum dikabulkan sudah berdoa ya. Ini adab ke-8 dan ke-9 ya. Insyaallah adab yang ke-10 dan seterusnya masih ada, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita ya. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita mendapatkan nikmat Lailatul Qadar, ampunannya dan pembebasan dari siksanya, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih? Ya, menyelisihi sunnah itu. Berdoa itu begini. Iya, nggak boleh. Ini nggak ada sunnahnya. Ya, berdoa itu begini. Ya, begini menyelisihi sunnah. Ya, apalagi begini ya. Ya, jadi begini yang sunnah itu. Ya. Wallahul musta'an. Bagaimana? Cara mendapatkan. Jadi dia bekerja pekerjaan haram untuk dia beli makan, dia beli pakaian, dia beli minum. Iya. Itu haram. Nah, itu termasuk mawani ijabati dakwah, penghalang dikabulkannya doa. Ya, berapa ibunya disampaikan. Ya, wallahu taala alam. Baik ya ibu-ibu, insyaallah kita lanjutkan di besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.